Kalau step itu biasanya antara akar dan percabangan itu imbang. Ada step satu bagian akar, dan untuk pembengkakan selanjutnya kita akan... Selamat siang sahabat bonsai ya. Untuk yang nonton siang hari pastinya selamat siang, selamat sore dan selamat malam, dan juga selamat pagi untuk yang nonton di pagi hari. Nah sekarang gini, kita mau bicara soal sancang ya, bagaimana perawatan sancang, terus menangani beberapa hal yang penting di dunia sancang. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengobrol tentang sancang. Dan untuk yang saya hadapi adalah pohon formal yang berada di depan saya kali ini. Seperti ini kondisinya ya sahabat bonsai, dan bisa teman-teman perhatikan. Kondisinya cukup subur, maknyus, dan hari ini saya ingin melakukan beberapa proses tahapan yang ini memang sudah waktunya. Nah, beberapa kondisi pengawatan seperti ini. Nah, ini di sini sudah mulai tercekik ini. Ini baiknya kita buka kawatnya sebentar lagi biar nggak terlalu nyekik, dan itu jadinya nanti akan terganggu pertumbuhannya. Yuk kita lepas dulu kawatnya. Nah, gini sahabat bonsai ya. Untuk perawatan di pot, biasanya sancang itu perlu media yang cukup subur, dan pastinya untuk perakaran sancang tergolong tanaman yang cukup cepat perkembangan akarnya dan nanti akan full di bagian potnya. Dan untuk mengatasi itu biasanya sancang memang repotting akar itu biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali. Itu enggak masalah. Itu kan biasanya ada step by stepnya. Keren, ngomongnya agak keren ya, tapi saya sendiri enggak begitu paham ya. Jadi gini, kalau step itu biasanya antara akar dan percabangan itu imbang. Ada step 1 bagian akar, ada step 1 bagian cabang. Akar dipotong dan bagian atas juga dipotong kalau ganti media sahabat. Kalau nggak dipotong itu biasanya tingkat stresnya itu lebih hebat lagi. Jadi untuk mengimbangi, waktu kita ganti media, kita repotting, atas harus pruning. Paling enggak kita kurangi bagian-bagian ujung seperti ini. Nah, dan kalau kita menghadapi suatu pohon yang seperti ini kan muncul apa ya? Nah, pohon yang berbunga kayak gini, ini kan pohon ada bunganya. Ini baiknya kita buang karena ini sangat mengganggu pertumbuhan si pohon. Kalau tidak kita buang, biasanya suplai makanan itu terbagi pada bunga dan daun, juga pertumbuhan pembengkakan cabang-cabang daripada sancang ini. Jadi baiknya kita ganggu dulu karena kita bukan menghasilkan buah ya, tapi proses pembengkakan atau struktur pada pohon-pohon tersebut. Kemudian biasanya juga ada gini. Ini trubus yang tumbuh sampai besar di area ketiak atau manapun yang sampai rapat gini, biasanya kita harus buang sahabat bonsai ya. Nah kalau nggak kita buang, ini akan terforsir pada titik tumbuh yang ini aja. Nah ini kan ada di ketiaknya, kecuali kita menginginkan pembengkakan pada suatu cabang. Misal di sini ini pengen agak lebih besar dan ada titik tumbuh di sebelah sini. Ini baiknya kita besarkan, kita biarkan maksud saya. Seperti yang terjadi di sini. Nah, ini karena ini kurang gede, bagian cabang kedua ini masih kurang gede, jadi saya biarkan dulu seperti ini. Ini saya los sampai ini nanti benar-benar hampir imbang. Jadi jangan sampai imbang baru potong ya. Kalau imbang baru potong, ini nanti akan lebih bengkak lagi untuk sancang. Karena pertumbuhan sancang itu cukup cepat sekali sahabat bonsai. Jadi baiknya untuk potong melakukan tahap pemotongan itu sepertiga dari yang kita inginkan atau
setengah atau hampir imbang. Jangan sampai imbang baru potong. Kalau hampir imbang biasanya baru potong. Misal kita mengharapkan cabang yang sebesar ini, baru kita potong di sini. Kemudian ada trubus lagi yang kita pelihara dan ini diliarkan atau dilos lagi. Kemudian kita akan memotong setelah imbang lagi. Secara otomatis cabang ini akan lebih besar lagi, sahabat bonsai. Jadi baiknya setengah atau sepertiga dari yang kita inginkan, kita sudah bisa memotong. Dan untuk pembengkakan selanjutnya kita akan lakukan pengelosan cabang ini akan ketarik lagi. Nah, ini proses pengawatan cukup cepat banget ya kalau sancang. Ini baru belum sebulan saya melakukan pengawatan, 2 minggu sudah seperti ini. Nah, ini sudah tercekik. Baiknya kita lepas dulu dan kita cek lagi waktunya pemotongan atau enggak. Untuk media sancang pernah saya ulas di video sebelumnya, yang bagus itu apa, tapi itu kita akan kembali lagi ke suhu dan iklim masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah itu iklimnya belum tentu sama, meskipun sama-sama di Indonesia. Ada yang iklimnya dingin, agak dingin, sejuk, dan panas. Dan biasanya itu apa ya, konstruksi air itu berbeda tiap daerah. Jadi suhu itu pengaruh juga pada pohon yang kita miliki dan perawatan, dan juga medianya pun kita harus melakukan percobaan juga untuk menghasilkan proses yang maksimal pada pohon kita. Jadi nggak sama ya, kadang media dari saya di Probolinggo sini kita taruh di misalnya Jawa Barat atau daerah Bandung, itu belum tentu sama, sahabat bonsai. Jadi perlu percobaan, yang biasanya di sana itu cocoknya apa, itu kita terapkan. Jadi seperti itu ya. Untuk proses sancang memang cenderung lebih cepat dari pohon lain. Dan untuk pemula terutama ya, yang belum mengerti pohon sancang, itu baiknya didalami dulu. Kalau memang belum mengerti betul tentang sancang, baiknya jangan dulu beli yang jelek-jelek aja. Kalau tanam sendiri. Kenali dulu karakter setiap pohon sebelum kita membeli atau membuat pohon tersebut. Jadi kita tahu prosesnya itu seperti apa, perlakuannya pun juga seperti apa, sahabat bonsai. Nggak asal beli pohon kemudian nyampe rumah stres, gitu kan nggak baik juga. Ini ada beberapa cabang yang harus saya potong pastinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bengkaknya sudah ini. Ini waktunya saya potong. Nah, kita kok tepah ketik rek, kita pelihara cabang baru lagi anak rantingnya. Nah, ini sudah wis manut iki. Dan beberapa juga waktunya dipotong. Nah, ini juga ini sudah oke yang sebelah sini. Nah, dari sini kayaknya lebih jelas. Nah, ini bagian belakang. Kemudian ini bagian depan. Dan batang pun sudah, waduh, ini sudah waktunya disikat. Ini lumutnya cukup tebal sekali. Nah, ini ntar lagi kita sikat. Kalau yang hitam ini bukan ya, ini batu yang terjepit. Kalau ini murni lumut ini. Perawatan sancang itu memang lebih ekstra lain dari pohon yang lain. Nah, ini masih tahap pengelosan yang panjang-panjang ini. Oh, kita pilih-pilih dulu. Ini juga waktunya potong. Kita potong yang waktunya potong. Kemudian ini juga waktunya potong. Biasanya 2 minggu sudah panjang-panjang kalau memang medianya tepat untuk sancang itu. Nah, ini sudah pembuatan anak-anak ranting. Kita potong satu persatu biar agak rapat juga.
Untuk sebagian yang los memang sengaja kita biarkan dulu ya. Nah, ini kita potong. Nah, kemudian ini juga waktunya digerakin sama kawat karena ini harus ke sini dan ini juga harus demikian. Sebenarnya kalau kita bisa mengetahui ya titik lemahnya, kekurangannya, kelebihannya, itu kita bisa enak merawatnya lebih maksimal lagi. Nah, seperti ini. Ini waktunya pengawatan. Ini digerakin dikit, di sini cuma kisi-kisi dikit dan juga cukup apa ya? Memforsir pertumbuhan yang ini sebenarnya. Yang di los seharusnya yang lebih maksimal yang ini. Tapi lebih subur yang ini. Baiknya ini kita potong dulu di sini. Kita ambil gerakannya di cabang berikutnya, turbus berikutnya. Untuk bagian sini masih aman, butuh pengelosan. Bagian bawah memang sengaja saya biarkan ini sama ini agar pertumbuhannya lebih dominan ke sini, dan bagian atas ini akan saya ganggu terus-menerus supaya fokus pada cabang ini, penarikan ini sama yang di bagian ini. Ini kita harus fokus. Nah, ini memang sengaja saya biarkan dulu. Bukan ini. Ini akan saya gerakin. Nah, ke sini nantinya. Tapi ini kayaknya cukup yang ini. Kemudian, nah, ini kita buang yang sebelah sini. Untuk ini kita lakukan pengawatan ulang nanti. Apa dipotong? Kita lihat dulu nanti. Nah, ini juga nyekik kawatnya. Dan saya pegang kamera sendiri agak kesulitan. Kalau nggak gini nggak jelas ini. Sebenarnya kalau kondisi seperti ini nggak perlu ground di tanah lagi ya, atau ditalang lagi. Cukup kita ground di pot besar seperti ini. Tapi kelemahannya biasanya kekurangan dari pot seperti ini itu kita harus sering ganti media. Tapi kalau boleh usul ya, untuk teman-teman yang mau lebih hemat tenaga, baiknya kita pakai pot yang epas. Kalau kondisinya memang seperti ini baiknya kita pakai pot yang epas. Kalau memang mau pot semen, pot keramik, terserah, silahkan. Dan nanti saat pengelosan itu kita taruh di pot yang lebih besar, sahabat bonsai. Jadi sewaktu kita mau proses angkat atau potong akar, kita potong bagian bawah dari pot asli tersebut. Jadi enak, kita pakai double pot. 2 pot, pot asli dan pot yang lebih besar buat media lebih banyak untuk ground. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan saat ini untuk sahabat bonsai mania. Semoga apa yang saya bicarakan tadi itu bermanfaat untuk teman-teman semua, dan berbagi itu indah, berbagi itu nikmat. Kita nggak boleh pelit sama ilmu, karena ilmu itu baiknya kita bagikan, sahabat bonsai.